Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sekarang bertepatan hari Senin tanggal 28 Juli 2025. Kita akan membahas tentang Syarhul Qawaidil Arba', syarah kaidah yang 4 tentang pokok-pokok tauhid yang dibahas oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, yang disyarah oleh Syekh Shalih Al Fauzan hafizahullah taala. Kita langsung memasuki qala muallif rahimahullah taala, yaitu berkata penulis kitab ini Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, semoga Allah taala memberikan rahmat beliau. Beliau menuliskan, as'alullahal karima rabbal arsyil azim ayyatawallaka fid dunya wal akhirah. Aku memohon kepada Allah, aku meminta kepada Allah Al-Karim, yang Maha Karim, yang karom, pemurah, mulia, pemilik arsy azim, yaitu pemilik arsy yang agung, ayyatawallaka fid dunya wal akhirah, agar menjadi walimu, agar menjadi penolongmu, yaitu penuntut ilmu, pembaca kitab beliau atau orang-orang yang mempelajari kitab beliau, baik di dunia ini maupun di akhirat. Wa ayyaj'alaka mubarakan aina ma kunta, dan menjadikan engkau, yaitu Allah Subhanahu wa taala, menjadikan engkau diberkahi dimanapun engkau berada. Wa ayyaj'alaka mimman idza u'tiya syakara, dan menjadikan engkau seorang hamba yang ketika diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun itu sedikit, dia qanaah, dia bersyukur. Wa idza ubtuliya sabara, dan ketika dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dia menjadi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang sabar. Wa idza adnaba istaghfara, dan ketika dia terjerumus dengan dosa, terpleset dengan kesalahan, kelalaian, khilaf, maka dia segera istighfar. Fa inna haula'is salas unwanus sa'adah, karena sesungguhnya 3 perkara ini, fa inna haula'is salasa unwanus sa'adah, 3 perkara ini adalah tanda-tanda alamat kebahagiaan seseorang. Luar biasa, beliau Syekh Muhammad ini salah satu bentuk adab dari ulama, akhlak ulama, yaitu mendoakan pembacanya, muridnya, dan luar biasa isi doanya, yang dimana beliau meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, pemilik arsy yang agung ini, agar kita mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala di dunia dan akhirat, dan dijadikan kita diberkahi dimanapun kita berada. Dimanapun kita berada, kita diberkahi oleh Allah ta'ala. Ini luar biasa. Ketika seseorang diberkahi oleh Allah ta'ala, apakah itu di rumah, apakah itu di kantornya, dia akan produktif dari urusan-urusan yang sifatnya adalah ukhrawi dan duniawi. Dia akan menjadikan waktu-waktunya bermanfaat karena diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun mungkin terkesan waktu yang dia punya sedikit, namun dia bisa menghasilkan sesuatu yang banyak dan bermanfaat bagi Islam, bagi muslimin, bagi aulad muslimin, bagi anak-anak kaum muslimin. Dia bermanfaat, tidak disia-siakan hari-harinya kepada perkara-perkara yang tidak jelas, perkara-perkara yang dosa, berlebihan di dalam perkara-perkara yang mubah.
Namun dia memperhatikan apakah itu dakwah, pendidikan anak-anak kaum muslimin, memperhatikan dia membuat metode-metode pengajaran yang inovatif, kreatif, yang efektif, sehingga ini akan bermanfaat bagi anak-anak kaum muslimin. Ataupun secara umum dia jadi posisi apapun, dia akan bermanfaat. Ketika dia pedagang, pembisnis, ternyata dia memikirkan untuk dakwah ini, untuk umat, untuk Islam, disisihkan hartanya. Maka inilah orang-orang yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dia dipermudah untuk ibadah kepada Allah, dan dipersulit untuk bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Dan orang-orang ini mempunyai 3 ciri. Subhanallah, orang-orang yang diberkahi ini ketika diberi oleh Allah Ta'ala, dia qanaat, dia bersyukur. Apakah diberi istri, qadarul rezekinya istrinya nggak cantik-cantik bener, dia bersyukur, dia bahagia, dia senang dengan istrinya itu. Diberikan anak, dia bersyukur. Ataupun diberikan rezeki walaupun tidak banyak, dia bersyukur. Dan bentuk syukurnya mungkin sebagian untuk sodako, sebagian untuk sesuatu yang halal, diberikan kepada istrinya, untuk anaknya. Inilah orang-orang yang ketika diberi itu bersyukur untuk hal-hal yang baik, bukan untuk dia mengatakan bersyukur untuk maksiat, untuk hal-hal yang sifatnya makruh, yang dibenci oleh agama ini. Kemudian ketika dia mendapatkan ujian, dia bersabar. Maka ada 3 kategori kesabaran ini, diantaranya sabar terhadap perintah-perintah Allah,